hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, saya sangat bersuka cita bisa hadir kembali untuk berbagi berkat rohani, yaitu berkat kebenaran firman Tuhan. Hari ini saudara, saya berada di salah satu warung kopi yang ada di kota Palu. Kopinya enak, tehnya enak, tempatnya nyaman, dan filosofinya adalah tentang kita, tentang kamu, dan tentang kopi. Dan dari tempat ini saya ingin berbagi berkat rohani firman Tuhan. Tapi sebelum itu, saya mengajak kepada kita semuanya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini dengan satu maksud dan tujuan, yaitu kami mau bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, sesungguhnya kami memerlukan firman-Mu. Firman-Mu itu adalah penuntun langkah kehidupan kami. Firman-Mu itu adalah pedoman dan prinsip yang dapat kami pegang di dalam kehidupan kami sehingga kami kuat melangkah dalam hidup ini. Dalam nama Yesus berfirmanlah ya Allah. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu yang terkasih. Bahan renungan kita terdapat di dalam kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-18 sampai pasalnya yang ke-16, ayatnya yang keempat. Kita tidak akan membaca semuanya, tetapi ada beberapa ayat yang menjadi ayat kunci renungan kita pada pagi hari ini. Tema renungan kita adalah handling objection. Handling objection. Firman Tuhan berkata begini, ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, kata firman Tuhan, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Pasal 16 ayat pertama bilang begini, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepada kamu. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah konfirmasi yang disampaikan oleh Yesus tentang apa yang akan kita alami sebagai orang yang percaya. Ini adalah sebuah situasi yang akan terjadi pada hari-hari yang terakhir bagi setiap orang yang percaya. Setiap kita pasti akan mengalami penolakan. Setiap kita sebagai orang yang percaya pasti akan dibenci. Setiap kita sebagai orang yang percaya akan datang saatnya, baik itu pada hari-hari yang terakhir ini maupun pada hari kemudian atau di kemudian hari di mana antikris berkuasa, kita akan mengalami penolakan, kita akan mengalami penganiayaan. Itu sebabnya sebagai orang yang percaya, mari kita memperlengkapi diri kita ini dengan handling objection, tentunya yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bagaimana cara kita menghadapi penolakan? Yang pertama Bapak Ibu yang terkasih,
Kalau kita ingin kuat dalam hidup ini menghadapi setiap penolakan, setiap kebencian, setiap penganiayaan, yang pertama adalah begini, kita tinggal di dalam Tuhan. Amin. Sebab hanya dengan kita terhubung dengan Tuhan, hidup kita kuat, iman kita akan kokoh. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, yang mesti kita lakukan dalam hidup ini untuk kita kuat menghadapi setiap penolakan yang ada adalah begini, mari kita hidup dalam kasih. Firman Tuhan menuliskan saling mengasihi itu adalah sebuah perintah. Bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita saja, tetapi mengasihi orang yang membenci kita, orang yang menolak kita, orang yang menganiaya kita. Firman Tuhan menuliskan, sebelum kita dibenci ataupun ditolak oleh dunia, firman Tuhan menuliskan bahwa Yesus terlebih dahulu sudah ditolak oleh dunia. Ayat 19 bilang begini, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itu dunia membenci kamu. Alasan kenapa kita mengalami penolakan, karena memang asal-usul kita sebagai orang yang percaya, yaitu kita bukan dari dunia. Kita berasal dari satu tempat yang jauh di sana, yaitu kerajaan surga. Dan yang berikutnya Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana cara kita untuk menghadapi penolakan, yaitu begini, mari dalam hidup ini kita munculkan karakter Kristus dalam hidup kita. Kita menjadi saksi melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari dalam hidup ini kita lakukan apa yang menjadi handling objection, cara menghadapi penolakan. Sebab apa? Sebab memang itulah yang ditakdirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan menuliskan di ayatnya ke-33, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati setiap orang yang percaya yang mendengarkan program ini melalui channel YouTube dalam nama Yesus. Haleluya. Berkati pun juga tempat ini, kafe, warung kopi tentang kopi. Biarkan tempat ini diberkati, banyak pengunjung yang datang, dan biarkan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Dari tempat ini Bapak Ibu yang terkasih, dari warung kopi ataupun kafe tentang kopi dengan filosofi tentang kita, tentang kamu, dan tentang kopi, saya mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.